Tante tahu siapa bapaknya, kenapa kok tante malah yang tante serang gitu adalah yang malah keponakan sendiri. Tetapi setiap kali saya mencoba membawa omongan itu ke kakak saya sangat amat sedih sekali langsung gitu loh. Kok kamu kelihatan di situ seperti menyalahkan Ibu Rati? Padahal Bu Rati itu Bu Peri loh. Polemik ibu anak yang melibatkan Denada dan Ressa Rizky Rosano kembali memasuki babak yang baru. Pasalnya, sang selebritis akhirnya memberikan pengakuan secara gamblang bahwa Ressa benar merupakan putra biologisnya. Namun yang kini menuai sorotan, adik dari Denada juga ikut buka suara. Ya, dalam kurun waktu yang tak berselang lama, pria bernama Enrico Tambunan tersebut muncul lewat unggahan yang ia bagikan di media sosial. Dan melalui unggahan itu, Enrico pun berbagi banyak cerita dan pendapat tentang prahara yang terjadi dalam keluarga. Termasuk salah satunya, luapan kekecewaan berbentuk pesan cukup tegas kepada Ratih Puspita Dewi, ibu angkat Ressa, sekaligus bibi dari Enrico dan Denada. Lantas, seperti apakah luapan kekecewaan Enrico Tambunan? Yang menjadi kekecewaan saya yang paling luar biasa adalah kalau di dalam podcast itu dibilang tante tahu siapa bapaknya, kenapa kok tante malah yang tante serang gitu adalah yang malah keponakan sendiri, bukan yang orang lain yang justru dialah bapaknya, dialah yang harusnya memberikan nafkah utama kalau menurut saya. Dialah yang seharusnya bertanggung jawab, tetapi sekarang sudah kakak saya tinggalin, dan kakak saya harus menanggung beban yang luar biasa, dan sekarang dijatuhkan lagi, bukan malah dilindungi. Karena kalau saya pikir-pikir, kalau misalnya di dalam keluarga lain gitu ya, logisnya adalah kalau sesuatu terjadi seperti itu terhadap apalagi keluarga perempuan, maka semuanya harus melindungi begitu. Ini yang harus bertanggung jawab adalah yang laki-lakinya. Dan yang saya bingung kok, kalau tante tahu laki-lakinya siapa, seharusnya yang diserang yang laki-laki itu. Harusnya justru keponakan sendirilah yang dilindungi. Itu pemikiran saya. Kekecewaan yang dirasakan oleh Enrico tampak terasa mengiris semakin dalam lantaran ia tahu benar tentang kondisi sang kakak. Enrico mengaku bahwa dirinya seringkali melihat Denada tiba-tiba kehabisan kata-kata tiap kali sebuah nama pria muncul di pembicaraan mereka. Memang, Enrico belum tahu secara pasti apakah pria itu benar ayah biologis dari Ressa. Namun yang pasti, nama itu agaknya berhasil meninggalkan sebuah luka yang cukup berat bagi Denada. Sehingga betapa kecewa Enrico melihat Ratih Puspita Sari dan pihak penggugat dengan lantang mengaku mengetahui siapa sebenarnya sosok ayah Ressa. Lalu kalau saya bicara dengan kakak saya pun jadi kasihan. Entah kenapa saya tidak tahu terjadi apa pada waktu dulu itu, sehingga kalau saya ngomongin masalah seorang laki-laki ini yang kita sekarang, saya bisa mungkin meraba-raba kira-kira siapa orangnya, antara yang mana dengan yang mana, tapi kan tentunya saya tidak tahu secara pasti karena saya tidak di Indonesia. Tetapi setiap kali saya mencoba membawa omongan itu ke kakak saya sangat amat sedih sekali langsung gitu loh. Dia nggak mau bicarain, dia seperti ada, anggaplah bahasa awamnya, sebenarnya saya bukan seorang medical practitioner gitu ya, tapi seperti orang yang PTSD begitu. Kalau ngomongin masalah topik itu, dia langsung seperti orang yang mukanya sedih, campur marah gitu, dan nggak mau ngomongin, nggak mau bicarain. Jadi saya juga sangat amat kasihan. Seperti ada sebuah
sakit hati yang luar biasa begitu. Kalau misalnya saya mencoba membahas tentang atau mencari tahu dan mengkonfirmasi siapa ayahnya. Kalau dari Resa sendiri, Resa nggak tahu ya Kak, masih belum tahu. Itu. Kita fokus ke ibu aja. Ke ibu aja. Ya. Dan kalau ibu mengakui kan pasti bakal tahu. Saya kasihan sekali sama kakak saya. Jadi mungkin kalau saya aja mau diskusi sama kakak saya juga sulit untuk dia speak up, untuk dia menjelaskan. Permohonan saya kepada teman-teman di luar sana juga mohon berikan waktu sama kakak saya. Dia sangat terpukul setiap kali saya berbicara tentang laki-laki ini yang saya tidak tahu siapa, dan dia mudah-mudahan saya berdoa dia segera bisa overcome problemnya dan bisa paling tidak memberikan penjelasan sedikit kepada teman-teman di luar sana, karena itu juga permintaan saya kepada kakak saya. Kehadiran Enrico Tambunan yang muncul secara tiba-tiba tentunya menjadi buah bibir perbincangan publik. Sebagian kelompok masyarakat bahkan ikut memberikan komentar dan pandangan mereka terhadap klarifikasi yang diutarakan Enrico. Salah satu di antaranya datang dari selebritis senior Tessa Mariska yang sejatinya memang vokal menyuarakan dukungan kepada Resa. Lewat media sosial, Tessa tampak sangat menyayangkan aksi Enrico yang dinilainya seakan melancarkan serangan pada Ratih. Padahal, darah daging sang kakak selama ini sudah dibesarkan dengan baik oleh Ratih. Aku ngelihat ada tuh podcast yang katanya adik dari D ya. Kok kamu kelihatan di situ seperti menyalahkan Ibu Ratih? Padahal Bu Ratih itu Bu Peri loh. Ponakan kamu Resa itu dirawat betul-betul sama Bu Ratih, sakit aja tidurnya di dada Bu Ratih. Ya. Dan Bu Ratih itu memberikan kasih sayangnya, begitu juga dengan anak-anak Bu Ratih yang lain, memberikan kasih sayang dengan tulus kepada ponakan kamu, ya. Tidak pernah ada 3 jam aku ketemu sama Bu Ratih atau 5 jam kemarin, lupa aku. Sedikit pun tidak ada menjelekkan Ibu Emilia almarhum, gak ada. Ini saya menjelaskan karena saya tahu. Saya nggak mau jadi fitnah, kasihan Bu Ratih ya. Bu Ratih ini udah penuh dengan hati, dengan cinta kasih loh. Dia membesarkan ponakan kamu ya, ponakan kandung kamu loh. Kok malah sekarang yang kayaknya sih, kok Bu Ratih disalah-salahkan, kasihan loh ih. Menepi dari komentar pedas Tessa Mariska, kemunculan dari Enrico sendiri sebenarnya didasari kekecewaan pribadi dan keluarga terhadap pihak penggugat yang seolah ditujukan kepada almarhumah Emilia Contessa. Tentu masih segar dalam memori bahwa beberapa waktu yang lepas, pihak penggugat sempat membeberkan jika Resa pernah dipekerjakan oleh almarhumah Emilia Contessa sebagai supir dengan upah gaji yang dinilai kurang layak. Menanggapinya, Enrico lantas memberikan jawaban. Tidak hanya membantah tegas soal perlakuan kurang baik, Enrico juga menjelaskan kalau maksud dari almarhumah sang ibu adalah memberikan pelajaran hidup soal pentingnya kerja keras. Ajaran yang bahkan juga dialami oleh Enrico sejak kecil dan ia teruskan kepada anak-anaknya. Tapi dia ini kan waktu Mbak Emil ini nyalon, terus dia kan di sini, saya di Jakarta, belum berobat. Gitu loh, tapi Mbak Emil kan dari sini aja. Terus dia ngomong, aku kerja di Bundanya, dibayar 2,5 juta. Bunda itu siapa? Ya, Mbak Emil. Bawa kemana-mana, ke Jogja, jadi dia ngirim. Saya cukup bersyukur, saya sangat bersyukur bahkan bahwa kami semuanya, saya juga diberkati Tuhan, cukup kami bisa, kalau misalnya pun kami diminta oleh mama kami untuk, Riko tolong kirimin mama uang bulanan untuk bayar gaji karyawan, bayar gaji supir misalnya,
tanpa mau kedengaran sombong, saya bisa kok kirim uang ke Indonesia untuk gaji seorang supir dengan gaji yang normal. Jadi mama saya bukan butuh supir murah, dia bukan butuh supir murah. Karena kalau dia cuma butuh supir, dia tinggal telepon kami salah satu dari anaknya, bukan hanya saya saja, dan kami mampu tanpa terkedengaran sombong. Tapi yang dia mau adalah dia mau ngajakin keluarganya untuk mungkin kerja kecil-kecilan sedikit-sedikit sehingga mendapatkan gaji yang memang gajinya sedikit, tapi kan tujuannya bukan untuk mempekerjakan, tujuannya supaya enak kan kalau kerja kan bisa dapat upah, maka kerja yang lebih rajin lagi ya, selesaiin ya sarjananya ya, sehingga nanti kamu bisa dapat kerja yang benar dan bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Secara tulus saya katakan itu adalah niat baik mama saya, tidak ada dia berniat jahat sama keluarga besarnya. Sementara itu, beredar pula dugaan lainnya yang menyebut almarhumah Emilia Konkesa meminta Ressa untuk tinggal di sebuah gudang yang tidak layak dengan fasilitas yang kurang memadai. Dengan tegas dan rinci, Enrico pun menyingkap tabir gelap di balik dugaan tersebut. Lantas seperti apakah penjelasan Enrico tentang dugaan tersebut? Dan benarkah pula kamar yang disebut gudang itu sejatinya merupakan pavilion indah, lengkap dengan fasilitas melimpah? Hal yang lain lagi misalnya masalah katanya disuruh tinggal di gudang. Kalau tetap saya boleh jelaskan sama teman-teman bahwa mama saya itu memiliki sebidang lahan begitu, dan rumahnya di satu sisi, lalu di sisi lahan yang satu lagi pada waktu itu diminta oleh orang yang paling ibu saya cintai, yaitu mamahnya dia, jadi nenek saya, untuk membangun pavilion di lahan sebelah. Jadi pavilion itu size-nya, bentuknya itu sesuai dengan permintaan dari nenek saya. Jadi memang saya katakan memang tidak terlalu mewah, tidak terlalu besar, tetapi bukan juga gudang. Jadi di situ ada tempat tidurnya, di situ ada kulkasnya, di situ ada TV-nya, lalu di depannya ada ruang tamunya, lalu ada meja dan kursi untuk tamu dan seterusnya. Dan pavilion-pavilion yang lain pun bentuknya sama, bentuknya identical semua. Polemik panjang tak berkesudahan yang kini terjadi memang telah bergulir liar hingga kemana-mana. Adu argumen bernuansa silang pendapat semakin panas terjadi di jagat maya. Dan hal itu pula yang membuat Enrico Tambunan semakin dilanda rasa kecewa. Karena baginya, almarhumah sang ibunda yang kini ramai terseret-seret sebenarnya merupakan sosok nenek yang sangat mencintai keluarga dan tak sekalipun membeda-bedakan Ressa. Bahkan, Ressa seringkali diboyong untuk berlibur keliling dunia. Jadi kalau kita bicara secara jujur gitu ya, bisa kelihatan sekali kok kalau mama saya itu sangat amat menyayangi semua anggota keluarga besar kami, baik ya keluarga besar dari Pak Hasan Ali, tapi juga terutama dari Bu Susiani juga, termasuk juga Ressa gitu. Ini saya ulangi apa yang sudah dinyatakan oleh guru besar saya ya, almarhum Profesor J. Said Api itu kan dari Erlangga, saya juga dari Erlangga. Jangan sampai ketika saya menyatakan kebenaran ini, kemudian aku akan menjadi musuh, bukan begitu saja. Gitu loh. Nah terus satu lagi yang paling penting, ketika saya melakukan pembelaan kepada Ressa, saya bukan dalam konteks untuk membangun opini, saya hanya berbicara tentang fakta. Bismillahirrahmanirrahim, apa yang saya nyatakan ini kalau memang semuanya benar itu dari sang hak, kalaupun nanti luput ada yang salah semuanya saya. Semuanya saya tidak pernah melakukan manipulasi fakta. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.